Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tarik Sauki, kelas 11 Agama, akan mempresentasikan tentang bab riba. Pengertian dan dasar hukum riba. Riba menurut bahasa artinya ziyadah atau tambahan. Menurut istilah, riba adalah suatu bentuk tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan sebagai syarat terjadinya transaksi utang piutang atau pinjam meminjam. Hukum riba adalah haram. Dasar hukum dalam riba yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adghatan mudghah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ketentuan riba dan macam-macamnya. Ketentuan Islam mengenai jual beli yang tidak mengandung riba adalah sebagai berikut. Pertama, menjual sesuatu yang sejenis. Ada 3 syarat menjual sesuatu yang sejenis, yaitu berupa timbangan dan banyaknya, dibayar tunai, serah terima dalam akad atau ijab qabul sebelum meninggalkan majelis akad. Menjual sesuatu yang berlainan jenis. Ada 2 syarat menjual sesuatu yang berlainan jenis, yaitu dibayar tunai dan menyerahkan sesuatu dalam akad atau ijab qabul sebelum meninggalkan majelis akad. Macam-macam riba yaitu riba fadl, riba qardi, riba nasi'ah, dan riba yad. Hikmah dilarangnya riba. Riba dapat mengikis sifat belas kasih dan rasa kemanusiaan, serta dapat menimbulkan permusuhan antar sesama. Pihak yang berutang bersedia memberikan tambahan pengembalian dari modal pokok bukan atas kerelaannya, bahkan tidak disukai. Riba dapat memupuk sifat enak sendiri, mementingkan diri sendiri, memperkaya diri tanpa upaya yang wajar, dan rela melihat orang lain menderita. Riba dapat menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi bank ialah menyimpan dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat ke publik, serta menolong manusia dalam mengatasi kesulitan ekonomi. Dasar-dasar hukum Islam. Pertama, hukum bank adalah haram. Keharaman hukum bank disebabkan oleh sistem bunga yang diterapkan. Tanpa bunga bank tersebut tidak akan berkembang, padahal Islam melarang adanya bunga. Hukum bank adalah mubah. Hukum bank adalah mubah. Keberadaan bank di suatu negara merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. Karenanya kebutuhan tersebut dianggap mendesak sehingga pelaksanaan bank hukumnya boleh atau mubah. Hukum bank adalah mutasyabih atau diragukan. Bank merupakan salah satu perkara yang belum jelas kedudukan hukumnya dalam Islam, apakah haram atau tidak. Jenis-jenis bank. Bank konvensional. Bank dengan sistem bunga atau konvensional ada 2 jenis, yaitu bank umum dan perkreditan rakyat. Untuk mengetahui perbedaan keduanya dapat dilihat dari kegiatan usaha setiap bank tersebut. Bank syariah atau bank prinsip bagi hasil. Status bank-bank konvensional yang dalam operasionalnya memakai sistem bunga dalam ketentuan Islam diharamkan karena adanya bunga tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Operasional bank Islam. Pengerahan dana masyarakat. Pergerakan dana dari masyarakat dilaksanakan berdasarkan 2 prinsip, yaitu sisi wadi'ah dan mudharabah. Penyaluran dana kepada masyarakat. Dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, Bank Islam memakai prinsip-prinsip seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, bai'u bifaman, ijarah, bai'u ta'jir, dan qiraat hasan. Hikmah hadirnya Bank Islam. Umat Islam yang berpendirian bahwa bunga bank konvensional adalah riba, maka bank syariah menjadi alternatif untuk menyimpan uangnya, baik dengan cara deposito maupun dalam bentuk lainnya. Untuk menyelamatkan umat Islam dari praktik riba atau bunga yang mengandung unsur pemerasan atau eksploitasi dari si kaya terhadap si miskin atau orang yang kuat ekonominya terhadap orang yang lemah ekonominya. Pengertian asuransi. Istilah asuransi seringkali disamakan dengan istilah pertanggungan atau kafalah. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 pihak atau lebih. Asuransi pada dasarnya adalah pertanggungan dan ikhtiar seseorang dalam rangka menanggulangi risiko. Risiko yang dimaksudkan di sini adalah risiko atau akibat-akibat terjadinya sebuah peristiwa yang tidak diinginkan atau diharapkan terjadi tetap terjadi. Dasar hukum pelaksanaan asuransi. Tidak terdapat ketentuan mengenai asuransi baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama juga tidak banyak membicarakan, para fuqaha belum sepakat mengenai hukum asuransi. Oleh sebab itu, ketentuan mengenai asuransi masuk dalam kategori objek ijtihad karena ketidakjelasan ketentuan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan bahwa asuransi dengan segala bentuk perwujudannya dipandang haram menurut ketentuan hukum Islam.
Artinya, melakukan akad asuransi tidak dibolehkan. Pendapat kedua berpendapat bahwa asuransi dengan segala bentuk perwujudannya dengan diterima dalam syariat Islam. Pendapat ketiga mengatakan bahwa asuransi sosial diperbolehkan, sedangkan asuransi komersial tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan syariah Islam. Pendapat keempat berpendapat bahwa asuransi dengan bentuk perwujudannya dipandang syubhat. Tujuan asuransi adalah memberikan jaminan perlindungan untuk menghadapi kerugian akibat suatu bencana pada yang diasuransikan, tanpa ada unsur penambahan kekayaan seseorang. Cara untuk menanggulangi bahaya yang mungkin terjadi biasanya dipraktikkan dengan sama-sama menanggung kerugian itu untuk meringankan beban penderitaan yang diasuransikan. Jenis-jenis asuransi. Di Indonesia terdapat dua asuransi, yaitu asuransi sosial dan tafakul. Asuransi sosial adalah asuransi pemerintah yang merupakan tuntutan Undang-Undang 1945, khususnya pasal kesejahteraan sosial. Asuransi tafakul merupakan lembaga asuransi yang berbasis Islam. Asuransi sosial memiliki kekhususan di antaranya sebagai berikut. Penyelenggara pertanggungan asuransi adalah pemerintah. Sifat hubungan hukum pertanggungan itu adalah wajib bagi seluruh anggota masyarakat atau sebagian anggota tertentu. Masyarakat. Penentu penggantian kerugian diatur oleh pemerintah dengan peraturan khusus yang dibuat untuk itu. Asuransi Islam sering disebut dengan asuransi tafakul, yakni sebuah lembaga atau perusahaan asuransi yang menjalankan prinsip saling-saling memikul resiko, atau tafakul, dan tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan, melakukan perlindungan dan memindahkan tiga unsur, yaitu goror atau ketidakpastian, judi, dan riba. Hikmah asuransi menumbuhkan rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan di antara anggota. Implementasi dari anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar umat Islam saling menolong, menjauhkan umat Islam dari bentuk-bentuk muamalat yang dilarang syariat, memberikan perlindungan dari risiko kerugian yang diderita satu pihak. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.